Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan BNA Bekasi, Ibu Yanti Sarmo Hidayati. Yang kami hormati Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi atau yang mewakili. Yang kami hormati Dandim Kabupaten Bekasi, PKNL Bekasi. Yang kami hormati Kepala Satpol PP Kota Kili. Yang kami hormati pengelola kawasan MM 2100 Bekasi Cikarang, serta seluruh tamu undangan dan rekan-rekan media. Karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita semua dapat. Pada kesempatan yang sama, Bea Cukai Bekasi juga memusnahkan MMA ilegal sebanyak 466,22 liter. Nilai seluruh BKC ilegal yang dimusnahkan tersebut sebesar 5.324.402.900 rupiah. Kerugian negara sebesar 2.826.826.128 rupiah. BKC HT ilegal yang dimusnahkan merupakan. Silakan kepada Kepala Kantor Bea Cukai Bekasi, Kepala KPKNL Bekasi, dan Kepsi untuk menandatangani berita acara pemusnahan BMN hasil penindakan dan penyidikan atas pelanggaran di bidang cukai Bekasi. Pada hari ini di lokasi ini dan juga secara keseluruhan di Purwakarta kiranya cukupkah. Sekali lagi kami ucapkan selamat atas kerja keras dan semuanya bisa berlanjut untuk kemajuan negara kita. Demikian, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Deta ya atas Deta tidak hanya terkait dengan penanganan pemusnahan barang kena cukai ya ilegal pada kesempatan hari ini, juga terkait dengan lelang maupun yang hal-hal yang lainnya. Terima kasih kami ucapkan Ibu. Perwakilan dari Kejari Kota Bekasi itu sudah ada 2 PDP. Sinergi kita selama ini juga terkait dengan penangkapan di Kota Bekasi tidak sebanyak di Kabupaten Bekasi. Telah disediakan dan juga kepada rekan-rekan media kami silakan untuk dapat di hidangan yang telah disediakan. Terima kasih. Teman-teman wartawan di tunggu di belakang, jangan di sini. Silakan. Yuk, silakan. Kita ada makan siang di belakang. Siap. Iya dong. 21. Iya. Pokoknya buat divaksin, Pak. Selanjutnya kami mohon kesediaan Kepala KPPBC tipe Go Bea Cukai. Ikut mabuk. Dan dipecah. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Kepala KPPBC tipe untuk dapat melakukan pemusnahan secara simbolis. Secara simbolis BMN dan barang bukti penindakan dan penyidikan atas pelanggaran di bidang cukai berupa MMA dilakukan dengan cara dituang dan dipijit. 2, 1. Baik, berikan. Mohon izin Bapak dan Ibu yang melakukan pemusnahan. Baik, silakan untuk melemparkan Penindakan dan penyidikan atas pelanggaran di bidang cukai berupa MMA. Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi untuk dapat menuju tol nomor 1 yang bertulis
1. Silakan Bapak dan Ibu untuk melakukan pemusnahan secara simbolis. Baik, beli bahan BKC harta ilegal secara simbolis. Sekali lagi pimpinan yang telah mengikuti pemusnahan secara simbolis pada hari ini. Baik Bapak dan Ibu yang berbahagia, dengan telah berakhirnya prosesi pemusnahan kita pada hari ini, maka berakhir pula rangkaian acara pemusnahan barang milik negara dengan untuk melanjutkan acara sesuai agendanya masing-masing dan kepada para tamu undangan VIP Bekasi untuk melakukan sesi ramah tamah. Selanjutnya kami mohon kesediaan Kepala KPPBC Tipe Negeri Kota Bekasi dan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi untuk melakukan wawancara. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang sudah berkenan hadir dalam acara pada hari ini. Semoga dengan dilakukan sinergi dan koordinasi antara instansi di lingkungan kerja Kabupaten dan Kota Bekasi agar semakin baik demi negara. Tata dan rekan saya Anggi serta seluruh panitia yang bertugas pamit undur diri. Salam Om Sakti. Barang hasil penindakan dari KPPBC tipe Madya Pabean A Bekasi, ya alhamdulillah di tahun 2023 kita sudah banyak melakukan penindakan atas peredaran rokok ilegal, yaitu sebanyak 5 juta mungkin ya 5 juta lebih batangnya dan sekitar lebih juga sekitar 500 minuman mengandung etil alkohol, 500 liter minuman mengandung etil alkohol. Alhamdulillah ini semua berkat atas sinergi Bea Cukai Bekasi dengan APH, baik dengan Kejaksaan Kota Bekasi, Kejaksaan Kabupaten Bekasi, Satpol PP Kota Bekasi maupun Kabupaten Bekasi dan kepolisian yang lain-lainnya. Nah, ini atas kinerja ini semakin lagi bagus dibandingkan dengan tahun 2022, karena di tahun 2022 hasil penindakan kita mungkin sekitar 2 juta lebih. Nah sekarang sudah sampai 5 juta. Ini sangat luar biasa sekali capaian hari ini. Tapi kita justru prihatin juga, bukan karena banyaknya yang kita tangkap, tetapi ternyata semakin maraknya peredaran rokok ilegal ini itu menimbulkan sebuah terkait dengan 10 tersangka tersebut itu bukan produsen, tetapi adalah pengepul yang menyimpan, bahkan terkait dengan yang membawa terkait dengan rokok ilegal tersebut. Jadi ada supir, ada terkait dengan punya gudangnya, penyimpanannya, ada juga terkait dengan yang punya toko. Itu semua kita tindak lanjut. Berarti Bu, pabriknya di mana Bu? Terkait dengan pabrik, seperti kita ketahui semua, kebanyakan pabrik rokok adanya di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kalau kita di Jawa Barat ini sangat sedikit, ya, kecuali di daerah Purwakarta itu ada perusahaan AF Saputra yang Philip Morris. Kalau di kita namanya Kota Bekasi sama Kabupaten Bekasi itu adalah tempat peredarannya, tempat pemasarannya, bukan produsennya. Modusnya gimana Bu? Kita ini dari mana? Barang-barang ilegal di Kabupaten Bekasi maupun di Kota Bekasi meningkat Bu. Kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya di tahun 2022 ini terkait dengan hasil penindakan ini sangat meningkat, sangat signifikan meningkat. Tahun kemarin sekitar 2 jutaan, sekarang sudah sampai 5 juta. Kebanyakan hasil penangkapan kita terkait dengan peredaran rokok ilegal itu rokoknya tidak dilekati pita cukai, jadi polosan kalau bahasanya. Ada juga yang dia dilekati pita cukai palsu. Jadi seperti dilekati pita cukai tapi sesungguhnya itu bukan pita cukai, itu pita cukai palsu. Ya. Kemudian ada juga terkait dengan dilekati pita cukai tetapi tidak sesuai dengan peruntukannya. Contoh yang tadi disampaikan oleh Satpol PP Pak Wendy, isinya 20 batang tapi dilekati pita cukainya yang 16 batang. Nah, kalau bisa masuk Bu, bisa masuk ke Kota Bekasi itu pengiriman seperti apa sih mereka Bu? Ya namanya kalau orang niat untuk berbuat yang nggak benar pasti banyak cara. Dan kita sendiri disitulah Bea Cukai harus mengupdate kita terkait dengan perubahan modus untuk pengangkutan ke sini, terkait dengan peredaran yang ada di sini, bentuk pemasarannya seperti apa, itu yang harus kita pelajari. Nah, agar kita lebih mudah untuk melakukan penindakan. Ini deh di situ ya. Terima kasih ya. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi dan